Halo Sobat Anyu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Gimana puasanya hari ini? Semoga lancar ya. Sudah mendekati lebaran, dikit lagi ya lebaran. Mendekati hari kemenangan. Semoga Sobat Anyus puasanya lancar, diberi kelancaran. Gimana Sobat Anyus, sudah ada yang jalan mudik mungkin? Atau hari ini, atau sudah sampai di kampung halaman mungkin dari Sobat Anyus? Semoga Sobat Anyus yang baru mau mudik hari ini semoga diberi kelancaran, semoga gak macet di jalan, dan selamat berkumpul bersama keluarga di kampung halaman, terutama untuk para perantau. Halo Sobat Anyus. Sobat Anyus, perkenalkan, aku Gina. Sore hari ini aku akan menemani Sobat Anyus untuk sambil menunggu buka puasa ya. Pastinya saat ini aku akan menemani Sobat Anyus untuk berbincang-bincang dengan Kak Arinir Senja. Siapa Kak Arinir Senja? Ya, Kak Arinir Senja ini merupakan mahasiswa di HMK University of Applied Science di Finland. Beliau juga seorang dosen di Metropole University Helsinki dan juga pengajar BIPA Badan Bahasa Kemendikbud RI. Wah, produktif banget ya. Jadi Kak Ari ini memang memiliki banyak segudang aktivitas yang mana seharusnya bisa kita petik ya. Banyak pelajaran dari Kak Ari ini. Nah, Kak Ari ini memang sudah lama di Finland. Jadi kita akan ngobrol bareng Kak Ari selain tentang kesibukan ya, juga kita akan ngobrol mengenai gimana sih puasa Ramadan di Finlandia. Nah, Kak Ari ini sebelumnya Kak Ari menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, Kak Ari ini memulai sebagai pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing BIPA di tahun 2016. Jadi memulai karirnya di dunia pendidikan pengajar. Lalu dari sinilah Kak Ari mulai berekspansi tuh ke berbagai negara, mulai dari Korsel, Polandia hingga ke Thailand. Nah, Sobat Anyus, Kak Ari ini juga bukan hanya aktif di dunia pendidikan untuk mengajar, tapi juga Kak Ari ini aktif berorganisasi dan juga kegiatan kenegaraan. Di tahun 2024 ini Kak Ari berpartisipasi sebagai ketua PPLN atau Panitia Pemilihan Luar Negeri untuk wilayah Finlandia dan juga Estonia pada pemilu 2004 ini. Wah, seru banget ya. Kak Ari ini udah memiliki banyak kesibukan di dunia mengajar, juga masih aktif di keorganisasian dan kegiatan kenegaraan. Kontribusinya banyak sekali untuk Indonesia ya Kak Ari ini, alhamdulillah. Nah, Sobat Anyus, jadi kita akan mengulik bagaimana Ramadan di Finlandia. Tapi Sobat Anyus, sebelumnya udah tau belum sih kalau di Finlandia itu, ya apalagi Finlandia Utara ya, puasa Ramadan itu menjadi salah satu negara dengan durasi puasa terlama. Iya, jadi di Finlandia itu puasanya itu bisa sampai 21 jam loh, bayangkan. Hampir 24 jam puasa itu di Finlandia Utara. Namun kalau misalnya di bagian Helsinki, puasanya sekitar 17 hingga 18 jam. Lalu bagaimana muslim-muslim di sana yang termasuk masih negara minoritas muslim untuk menjalani ibadah puasa yang mana lebih panjang durasi puasanya dibanding dengan buka? Pasti penasaran kan? Jadi Chit-chat Anyus, hari ini kita akan membahas serba-serbi Ramadan di Finlandia bersama Kak Arinir Senja. Yuk kita undang Kak Arinir Senjanya terlebih dahulu. Halo Sobat Anyus. Halo. Halo Sobat Anyus. Halo Kak Rehan Kamil. Ya, saat ini kita akan terhubung dengan Kak Ari untuk mencari tahu gimana sih kalau puasa di Finlandia dengan durasi yang cukup lama. Sambil menunggu Kak Ari, dari teman-teman Sobat Anyus ada yang mungkin sudah tahu bahwa di Finlandia masuk ke dalam durasi puasa terlama di dunia.
Finlandia Utara khususnya ya, itu bisa sampai 21 jam. Sambil menunggu Kak Ari. Halo Sobat iNews. Halo. Ya, gimana puasanya Sobat iNews? Ada yang sudah mudik? Gimana perjalanan saat mudik? Kak Ari Meru Senja. Sambil menunggu Kak Ari Meru Senja, mungkin dari Sobat iNews ada yang mau menitipkan salam untuk keluarganya. Halo. Halo, Sobat iNews. Selamat sore. Selamat menanti buka puasa. Detik-detik ya. Sedikit lagi. Besok rencananya akan pemerintah akan melakukan ini ya, sidang isbat. Halo, Sobat iNews. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai serba-serbi Ramadan di Finlandia, di mana salah satu negara dengan durasi puasa terlama di dunia. Kita masih menunggu Kak Ari Meru Senja. Ada, halo, Kak Iri Padel for Ayam, waduh. Halo Sobat iNews. Hai Kak Ari, halo. Bersama kita. Halo Kak Ari, aduh maaf ya Kak Ari ya, agak trouble sedikit. Iya. Suaraku terdengar Iya, jelas Kak Ari. Terdengar. Suara saya terdengar tidak? Terdengar jelas sekali Kak Ari. Okay. Halo Kak Ari, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kak Ari sekarang posisinya lagi di mana? Di Indonesia kah? Iya, sekarang lagi di Indonesia. Jadi semoga bisa mewakilkan lah ya teman-teman yang ada di Finlandia. Walaupun kemarin sih pernah merasakan juga Ramadan di Finlandia. Ya. Berapa lama Kak Ari waktu di Finlandia merasakan Ramadan? Pernah berapa kali? Waktu itu pernah di sahurnya itu jam 2 malam, jam 2 pagi mungkin ya. Dan bukanya itu jam 10. Berapa jam tuh kira-kira? Jam 10 malam. Bukanya tuh jam 10 malam. 22. Jam 2 ke jam 22. Iya. Iya, betul. Dari jam berarti waktu untuk tarawih, waktu untuk istirahat, ya waktu untuk berbuka, waktu untuk sahur lagi tuh dari jam 10 sampai jam 2 pagi lagi. Iya, bener. Jadi bener-bener apa ya, kalau bahasa gaulnya ngabret mungkin ya. Jadi kayak dari buka puasa, sholat, habis sholat langsung siap-siap buat tarawih, buat makan, segala macam, tidur juga mungkin. Kalau untuk beberapa teman-teman saya itu ada yang memang takut bablas gitu ya, jadi bangun aja gitu sampai jam 2. Memilih untuk tidak tidur gitu ya? Iya, betul. Karena itu akan lebih baik mungkin ya. Wah, bisa sambil ngemil kayaknya itu. Salah satu strategi biar makannya banyak. Itu kalau di Indonesia mungkin disebutnya begadang, tapi kalau di sana nggak mungkin disebutnya begadang. Memang bener-bener harus menunggu untuk jadwal sahur ya, untuk imsak lagi, karena jam 2 udah imsak gitu kan. Betul sekali. Seru banget, tapi kayak di sana berarti matahari itu terbenam waktu terbit itu lebih lama ya? Ini kalau misalnya Ramadannya ada di summer ya, Ramadannya ada di musim panas, jadi terbitnya lebih cepat. Kalau di summer tuh terbitnya terbitnya lebih cepat. Tenggelamnya tenggelamnya lebih lama gitu. Kalau di summer. Tapi kalau sekarang alhamdulillahnya itu sahurnya 3:30, buka puasanya 8:30 malam. Ya masih lama ya. Tetap. Ada perpanjangan sedikit. Iya. Oke, Kak Ari, boleh dong cerita sedikit sekarang kesibukannya lagi apa sih? Kesibukannya lagi, kalau kesibukan lagi persoalan administrasi mungkin ya.
karena ini udah dikenalin kayak gitu-gitu belum sih Kak? Atau langsung aja? Gak apa-apa, boleh. Kak Ari mau memperkenalkan diri Enggak, juga boleh. iya. Dari Kak Karena Ari sendiri. Jadi karena pendengarnya juga kebetulan penasaran ya. karena kebetulan baru kemarin gitu ya, baru kemarin selesai apa sih namanya? Bukan menjabat ya, kalau menjabat terkesan wow gitu. Ikut kepanitiaan pemilu gitu. Baru selesai kemarin sekali. Sebenarnya belum selesai banget. Jadi sekarang disibukkan urusan administrasi kayak pelaporan, segala macam pertanggungjawaban yang harus diselesaikan gitu. Jadi saya menjabat sebagai ketua PLN Helsinki. Nah, jadi itu harus diselesaikan tuh semuanya. Juga tugas-tugas kampus lah, tugas kuliah. Itu aja paling Iya, ini kesibukan. yang aku baca nih Kak Ari ini punya banyak kesibukan Kak Ari. Ya ampun. Sekarang masih menjadi mahasiswa, masih menjadi Iya, dosen juga, iya, menjadi pengajar juga, iya. lalu menjadi ketua juga. Kak Ari nggak sibuk, nggak capek. Kayak kesibukannya tuh Enggak. beruntut gitu. Apa malah happy melakukan banyak kesibukan seperti itu? Kayaknya happy sih daripada diem gitu ya, daripada diem. Karena Hmm. jadinya kalau diem tuh kayak apa, mesti mulus untuk ngelamun gitu, ngayal, akhirnya jadi halu kan gitu. Jadi akhirnya mending ada kegiatan aja. Tapi ini punya banyak kesibukan dari mahasiswa juga jadi dosen. Berarti saat ini posisinya S2, S3 atau gimana kali? S2. Atau Kalau yang di Hamin S2 5, ya? ya, yang Hamin apa ya? S2. S2 untuk Applied of Science ini ya? Ya, Berarti nanti bakal balik lagi ke Finland atau semuanya pembelajaran itu online? balik lagi ke Finland, balik lagi ke Finland. Balik lagi ke Finland. Oke, rencananya kapan Kak Ari balik lagi ke Finland? Habis Lebaran juga balik lagi ke Finland. Oh Sebenarnya iya. harusnya dari kemarin saya tuh disuruh pulang, tapi ya tanggung lah ya Lebaran gitu maksudnya. Jadi ya udahlah di Indonesia dulu. Jadi pulang ke Finlandnya habis Lebaran insya Allah. Insya Allah. Berarti Kak Ari sekarang masih disibukkan dengan aktivitas kuliah, dosen juga, pengajar juga, lalu harus menyelesaikan PR ya. Sebagai ketua. Gimana Kak Ari? Karena kita ngobrol sama ketuanya langsung nih, untuk PPLA gimana? Oh, kalau waktu di sana pemilu tuh gimana Kak Ari? Boleh dong spill dikit aja ke Sobat Ainis. Kayaknya lebih kalau bandingin sama, berarti kalau pemilunya di Finland bagaimana itu Iya. sebenarnya ada juga, kalau menurut saya udah alhamdulillah ya, karena ada suara-suara dari WNI yang ada di luar negeri itu bisa tersalurkan dengan baik gitu. Jadi dengan adanya pemilu di luar negeri saja itu alhamdulillah. Cuman kalau kita bandingkan dengan semarak dengan budaya pemilu yang ada di Indonesia itu jauh sekali, jauh beda sekali. Kalau untuk di Helsinki sendiri itu kayak, ada kemarin juga itu pas lagi winter ya, masih winter, kita tuh dengan -10, WNI itu harus datang ke TPS. Itu saya sangat benar-benar mengapresiasi sih ke WNI yang waktu itu datang gitu, udah kayak apa ya namanya, keinginannya gitu menyuarakan haknya untuk memilih pemimpin mereka itu kayak bener-bener luar biasa gitu, dengan -10 jauh-jauh ada yang dari luar kota, bahkan dari luar negeri gitu, karena saya PLN Helsinki itu megang 2 negara, Finlandia dan Estonia gitu. Ada yang dari Estonia datang jauh-jauh, itu benar-benar salut lain dalam apa namanya, memilih itu gitu, dalam pemilihannya itu. Tapi mereka memilih datang ke TPS di KBRI, itu saya mengapresiasi lebih sih gitu. Jadi seru ya. Jadi meskipun di luar negeri tapi antusiasme dari teman-teman Indonesia untuk memilih, untuk mendukung pilihannya itu juga cukup luar biasa ya Kak Arya. Dengan -10. Dan kalau dari segi cuaca ya, dengan -10. Dengan -10 gitu, luar biasa banget ya. Nah, Kak Ari, boleh dong diceritain perjalanan Kak Ari nih, perjalanan Kak Ari ya khususnya nih, sampai akhirnya bisa ke beberapa dunia dan berakhir di Finlandia. Yang aku baca sempat jadi pengajar ya di Thailand ya, di Filipina, di Polandia. Itu nggak lama sih. Jadi ada 2 skema, yang penugasan langsung, ngajar langsung, ada yang online gitu. Oh, oke. Jadi yang berarti boleh deh versinya Kak Ari yang menurut Kak Ari tuh, oh Sobat Emisnya harus tahu banget gimana perjalanan aku gitu.
Karena kan inspiratif banget. Harus Aku banget baca sih. wah, inspiratif banget gitu. Silakan Kari. Oke, jadi sebenarnya semua itu ya, semua itu diawali dari BIPA. Mungkin pernah dengar kata BIPA nggak sebelumnya? Kalau belum, kalau teman-teman sobat ya, kalau teman-teman Sobat sobat Enyus. Enyus ya, belum tahu BIPA itu apa. Jadi BIPA itu bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi saya itu dulu kuliahnya ngambil pendidikan bahasa Indonesia, kemudian ada semacam penjurusan atau fokusnya untuk mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing. Nah dari sana awalnya kenapa bisa sampai di Finlandia. Jadi sebelum ke Finlandia itu sebenarnya saya pernah ngajar di Australia, ngajar BIPA juga sama untuk siswa-siswa Australia. Nah, pokoknya semuanya berawal dari BIPA. Sampai akhirnya di Finlandia juga awalnya itu tahun 2019 itu ngajar BIPA juga, tapi untuk orang orang Finlandia gitu. Itu jadi dari ngajar sih awalnya, dari ngajar dan juga kenapa bisa sampai lama kalau di Finlandia itu mungkin karena ada keinginan yang lain ya, ada keinginan yang lain. Background keluarga saya itu guru, background keluarga itu pendidik semua. Jadi ketika ke Finland waktu itu kayak semacam ada keinginan untuk bisa mendapatkan sesuatu dari Finlandia gitu. Nah salah satunya kayaknya lebih seru nih kalau misalnya sekolah pendidikan di negara yang masyhur dengan pendidikannya, yang terkenal dengan pendidikannya, dengan sistem pendidikan yang baik gitu. Akhirnya ya alhamdulillah ada kesempatan buat sekolah di Finlandia gitu. Itu apa Kak Ari yang memilih sendiri keinginan untuk di Finlandia atau karena memang kebetulan dapat panggilan dari Finlandia gitu, atau sebenarnya dalam dari hati Kak Ari tuh pengen di negara lain gitu? Kalau yang Finlandia ini enggak, jadi lucunya tuh gini, jadi ketika seleksi itu ya dari badan bahasa itu ada sempat wawancara itu katanya pengen ke negara mana. Ya, saya jawab aja ke Finlandia karena memang pengen ke Finlandia, emang ya waktu itu bahasanya kayak pengen tahu deh sistem pendidikan Finlandia tuh kayak gimana. Hanya sebatas itu gitu ya, keinginan saya tuh sebatas itu. Oh ya udah katanya. Tapi ya namanya kan keinginan ya, pengandaian gitu. Akhirnya mungkin ada proses lain, ada hal teknis lain. Saya tuh ditugaskan pertamanya itu di Australia justru, bukan di Finlandia. Jadi di Australia, di Australia lah. Iya, saya bilang kayak gitu ya dalam hati itu. Namun mungkin karena keinginan saya dan itu bagian dari doa kecil saya gitu. Penugasan Australia itu ada kendala sampai akhirnya tuh nggak jadi Kak. Jadi sampai akhirnya sampai akhirnya tuh nggak jadi dan ditawari lagi itu di Romania. Awalnya itu di Romania. Iya. Romania. Oh ya udah, Romania nggak tahu tuh di mana sebenarnya gitu ya. Udah nggak ada bayangan. Cuman kayaknya karena hati saya tuh masih ke Finlandia gitu ya, masih kayak kalau Finlandia bakal lebih seru nih gitu ceritanya. Namun tiba-tiba dihubungi sama yang jadi koordinator saya, dialihkan ke Finlandia. Oh, itu saya seneng banget tuh di situ, kayak semacam mimpi jadi nyata gitu. Akhirnya itu keinginan hati kecil akhirnya terwujud ya Kak Ari ya. Betul, di Australia ada kendala. Oke, di Romania udah pengen ke Romania, ternyata dapat panggilan lagi ke Finlandia. Wah, luar biasa Kak Ari. Emang keinginan hati kecil dan dari doa ya Kak Ari. Aku yakin pasti dari doa betul. itu dan keinginan yang kuat. Nah, Sobat Enyus itu harus percaya menurutku sih, untuk keinginan yang kuat tuh insya Allah bisa terwujud gitu. Yang penting dari dalam hati ingin dulu gitu. Betul nggak sih Kak Ari? Setuju nggak sih? Banget. Berarti Kak Ari tuh di Finlandia tuh berapa lama Kak Ari? Dari tahun berapa? 2019 aja awalnya. 2019. Dari 2019 sudah bolak-balik ke Indonesia, Finlandia gitu. 2019 pulang dulu ke Indonesia. 2020 saat Finlandia terus gitu. Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang ya. Berarti udah berapa kali ngerasain Ramadan dan Lebaran Kak Ari di Finlandia? 4 gitu. 4 ya? Berarti Ramadannya 4 berarti. Kurang lebih ya.
Ya, kurang lebih 4. Berarti baru kali ini lebaran di Indonesia lagi gitu. Tahun lalu juga. Tahun lalu tuh. Ya, tahun lalu juga di Indonesia sebenarnya. Oh, Jadi tahun-tahun sebelumnya baru di Finland. Di Finlandia. Nah, Kak Ari, Hmm. kegiatan apa aja sih Kak Ari kalau di Finlandia itu selain ngajar, apakah Kak Ari apa mungkin ada part time atau ngurusin penelitian atau membentuk satu organisasi gitu bersama PPI dunia di sana gitu. Itu Kak Ari boleh dong gitu. Selama Kalau kegiatan di Finlandia organisasi itu apa aja? saat ini saya jadi bagian dari apa ya namanya, ketua bidang pendidikan Dharma Wanita. Terus di diaspora juga alhamdulillah diamanahi oleh ketuanya jadi sekretaris. Kalau di PPI itu anggota, dan itu baru ya. Jadi itu jadi pengurusnya justru malah bukan di PPI Finlandia, tapi malah di PPI Amerop sama di PPI Dunia Europe. gitu. Amerop ya, PPI DK Amerop. Ya, Amerop. Oh, DK Amerop. Oke. Kak, tadi Kakak nyebut apa? Dharma Pati ya? Di sana. Dharma Wanita. Dharma Wanita, sorry. Nah, Dharma Wanita itu tugasnya ngapain aja, Kak? Kayaknya aku baru denger ya. Ya namanya kan Dharma Wanita ya. Kayak Dharma Wanita. Diaspora Indonesia aja atau gimana? Diaspora Indonesia ada, diaspora Indonesia. Dharma Wanita ada, Dharma Wanita. Jadi mungkin namanya Dharma Wanita berarti. Iya, Dharma Wanita itu sebenarnya itu organisasi pemerintah ya. Organisasi pemerintah dikhususkan untuk para pasangan yang suaminya sedang bekerja di pemerintahan. Seperti itu. Tapi karena itu dulu ya, itu skema dulu. Tapi sekarang karena sudah berkembang, sudah bisa fleksibel mungkin ya. Jadi bukan hanya untuk istri pegawai gitu, tapi bisa untuk umum, untuk ibu-ibu, untuk wanita-wanita yang ingin bergabung di Dharma Wanita juga itu bisa, itu boleh. Iya. Jadi memang fungsinya itu mewadahi aspirasi wanita, meningkatkan skill, semacam meningkatkan skill wanita ya, karena wanita kayak gitulah pokoknya tentang kewanitaan. Oh gitu, seru ya berarti. Berarti itu kalau misalnya meningkatkan skill berarti ada beberapa kegiatan ya dong Kak Ari, maksudnya untuk kegiatan menambah skill dari teman-teman para wanita di sana gitu. Ada kegiatannya. Itu berarti kegiatannya apa aja Kak Ari? Kalau boleh. Jadi setiap kalau sekarang setiap 3 bulan sekali. Kalau dulu tuh setiap sebulan sekali itu kita kayak ada semacam pertemuan. Nah di dalam pertemuan itu biasanya ada penyuluhan tentang terakhir itu, dan nanti yang akan dilaksanakan itu ada semacam kayak merangkai bunga, ada semacam kayak gitu tentang soft skill gitu, masak gitu lah pokoknya tentang wanita. Ih, seru banget ya Kak Ari. Itu banyak berarti, tapi itu hanya yang bisa gabung tuh hanya orang Indonesia aja ya? Iya, orang Indonesia aja. Dan mau itu Indonesia soalnya. Indonesia ya. Oh, seru banget ya Kak Ari ya. Berarti bisa nambah teman juga, nambah keluarga baru juga, nambah skill baru juga. Iya, berarti bangga banget ya. Betul. Gabungnya nggak sih? Nambah pengalaman banget. Nah, itu pengalaman kan, skillnya itu kan banyak gitu. Karena itu yang ngajar itu orang Indonesia juga atau dari orang asli sana mungkin? Enggak? Iya. Narasumbernya kadang-kadang didatangkan dari orang Finlandia atau dari Indonesia atau dari Dharma Wanita negara lain. Misalnya kita kayak kolaborasi gitu, atau dari pusat, dari pusat. Oh, seru banget ya Kak Ari ya. Berarti pengetahuannya juga pasti banyak banget didapat untuk teman-teman ini, para teman-teman di sana ini ya. Iya, nah, betul. Kak Ari, positif. Positif banget. Kak Ari ini memang positif banget deh pokoknya. Aduh, ampun. Nah, Kak Ari, kita masuk ke serba-serbi Ramadan di Finlandia. Kak Ari, boleh dong diceritain gimana sih vibes Ramadan di Finlandia itu seperti apa? Kak Ari di Helsinki ya berarti, di ibu kotanya ya? Helsinki, ya betul. Nah, di Helsinki. Itu kan di sana juga minoritas Islam ya? Betul? Minoritas. Apa banyak Islam juga warga Muslim di sana? Baik itu dari Indonesia. Boleh dong Kak Ari, kita lanjut gimana kalau Ramadan di Finlandia, di Helsinki ya terutama? Ya, kalau untuk Muslimnya sendiri karena banyak pendatang ya,
banyak pendatang dan banyak juga yang selain dari Indonesia itu banyak yang dari negara Islam. Misalnya dari Turki, dari Pakistan, dari pokoknya negara-negara yang apa namanya, yang Islam juga jadi mayoritas seperti itu. Jadi di Finlandia itu yang saya pahami ya, yang saya ketahui gitu, Muslimnya itu beragam karena dari pendatang. Kalau dari orang Finlandia sendiri mungkin bisa dikategorikan minim ya, kategorikan minim banget, kecuali yang mualaf seperti itu, kecuali yang mualaf kayak gitu. Itu ada beberapa mungkin yang saya tahu. Yang pokoknya kebanyakan itu dari pendatang, dari imigran, mungkin ada juga yang dari imigran lah katakanlah gitu. Mereka beragama Islam. Jadi cukup lumayan banyak. Ada masjid kok, ada masjid. Oh iya, di sana ada di Helsinki gitu. Itu Ada masjid. berarti tapi kan kalau Ramadan itu kan pasti beda dengan budaya Indonesia, di mana euforianya memang lebih banyak pastinya mayoritasnya di Indonesia untuk Islam. Itu kalau misalnya di sana untuk toleransinya sendiri menurut Kak Ari gimana? Maksudnya apakah mungkin misalnya dalam satu forum lagi atau lagi dalam satu misal lagi ngajar gitu ya, terus ada yang mau buka terus dipersilakan atau gimana Kak? Atau boleh buka tapi di dalam kelas aja gitu? Toleransinya alhamdulillah. Jadi kalau toleransi bukan hanya dari segi konteks agama ya gitu. Jadi di luar konteks agama juga toleransi orang-orang sana tuh baik gitu ya, positif gitu, khususnya untuk persoalan keagamaan. Jadi tidak ada yang namanya rasis gitu. Beda dengan pengalaman saya waktu di negara sebelumnya, itu relatif tinggi ya gitu, rasismenya itu seperti itu. Tapi kalau di Finlandia enggak, aman, damai. Mereka tuh cenderung slow gitu, kalem. Pokoknya negara teraman lah kalau menurut saya gitu, Finlandia tuh. Negara yang apa ya, katakanlah santuy gitu ya kalau bahasa gitu. Ya, pokoknya aman, pokoknya Slow. iya. Pokoknya jadi saking aman, saking semuanya baik, saking semuanya sudah secara fasilitas dan secara apapun itu sudah mapan ya. Jadi kalau untuk saya kadang-kadang ngerasa bosen gitu. Kira apa sih negara bagus-bagus banget sih gitu. Ada kayak gitu semacam yang bisa dijulitin lah katakannya ya. Maksudnya gitu ya. Isengnya tuh kayak gitu. Jadi kalau di Indonesia kan kita bisa kayak sehari-hari aja dihadapkan dengan macet lah, hal kecilnya macet. Itu kan kayak buat kita semacam untuk berpikir, kasih kenapa sih Indonesia macet? Gimana sih caranya biar Indonesia nggak macet gitu ya? Iya. Kayak ada semacam gitu ya kalau di Indonesia. Iya. Tapi kan itu bukan berarti negatif ya, bukan berarti negatif ya. Di Finlandia tuh, aduh nggak macet, aduh transportasi lancar-lancar aja, aduh segala macam gitu. Wah gitu. Kalau untuk saya kadang-kadang jadi bosan gitu. Tapi kalau untuk segi konteks agama semuanya aman, semuanya baik, dan mereka toleransinya luar biasa gitu. Cuman kalau untuk kayak semacam misalnya nih lebaran itu kan tidak di weekend ya. Misalnya contohnya tidak di weekend, di hari kerja. Warga atau orang-orang Indonesia ya, saya langsung ke contohnya orang Indonesia aja pengen ngerayain lebaran gitu. Mereka tuh biasanya diizinkan, tapi ya memang harus bilang ya, harus berbahasa dulu gitu, harus bilang, harus izin dulu gitu. Dan saya kira akan diizinkan gitu. Dan memang banyak juga beberapa teman-teman yang bekerja dan ingin merayakan lebaran itu diberi izin untuk bisa libur gitu, untuk bisa merayakan hari besarnya gitu. Itu pokoknya. Oh, berarti di sana tuh sebetulnya hari lebaran itu nggak libur ya, berarti Kak Arya tetap beraktivitas seperti biasa gitu ya? Enggak. Ya, jadi liburnya tuh untuk liburnya tuh kayak ya kalau libur ya Natal, kayak kalender merah aja gitu, kalender merah itu baru libur gitu. Kecuali kita ngajuin cuti gitu, baru bisa libur. Ya. Berarti di sana abis sholat itu mereka teman-teman di sana langsung beraktivitas lagi kembali bekerja gitu ya? Kalau misalnya mereka tidak mengajukan libur gitu? Ada yang seperti itu, ya. Ada yang seperti itu. Jadi izinnya cuma beberapa jam nih saya gitu, izinnya beberapa jam sholat id. Terus balik lagi ada yang kayak gitu. Iya. Oh, itu Ramadan, itu Lebaran ya?
Berarti untuk tapi kalau di KBRI sendiri mungkin Kak Ari punya info maksudnya apakah open house juga jadi kayak teman-teman merasakan euforia atau merasakan kehangatan lebaran gitu di KBRI Helsinki sana gitu. Iya, oke. Saya apa yang namanya menjelaskan ini dari Ramadannya dulu ya. Jadi kan kalau Ramadan, kalau di Indonesia itu pasti kan ada semacam budaya-budaya. Kalau saya pribadi, saya merasa Ramadan itu meriah itu karena misalnya contoh selawatan gitu ya, atau suara-suara beduk, atau misalnya anak-anak yang baru puasa terus happy ketika adzan maghrib, terus belum lagi makanannya takjil tadi semacam itu. Itu tuh kan nggak mungkin ada ya. Ya ada, tapi akan sangat berbeda. Nah di Finlandia ini ada organisasi masyarakat ya, Ikatan Masyarakat Muslim Indonesia ini namanya. Jadi memang bergerak di bidang keagamaan dan selalu saya mengapresiasi mereka itu selalu berusaha mengadakan budaya-budaya itu dibawa ke Finland gitu, termasuk kayak misalnya terawih itu selalu diadakan sama ini tuh selalu diadakan, dan mereka selalu kolaborasi dengan pihak perwakilan dengan pihak KBRI. Jadi alhamdulillah perwakilan itu yang namanya perwakilan memang sesuai dengan namanya gitu, jadi wakil rumah kita di Finland gitu, wakil rumah kita di luar negeri gitu. Jadi yang saya rasakan benar-benar mewadahi ya, mewadahi keinginan ya, berusaha untuk menciptakan vibes-nya Ramadan di Indonesia itu yang bisa dibawa ke Finland gitu. Jadi terawih, buka puasa bersama, kemarin udah 3 kali buka puasa bersama diadakan oleh ini sama kolaborasi dengan KBRI. Dan itu ya, dan juga ada lomba-lomba gitu, ada lomba-lomba untuk anak-anak, misalnya ada lomba fashion show, lomba ya gitu ya, yang keagamaan untuk anak-anak gitu kan. Jadi anak-anak juga ngerasain ya suasana yang ternyata di Ramadan juga kita tuh nggak hanya diem aja, ada loh aktivitas yang menyenangkan gitu, yang bisa membuat kita puasanya lebih semangat, bisa gitu. Itu juga banyak juga ya karya kegiatannya di Helsinki ini untuk selama bulan Ramadan sampai ke Lebaran ya. Berarti banyak juga ya Muslim dari Indonesia yang ada di Helsinki ini. Karena kegiatannya banyak, jadi yang aku pikir kayak banyak juga ya sampai bisa membuat kegiatan, dan rame dong tentunya kegiatan itu, banyak dari anak kecil, tarawih gitu ya. Ya betul. Nah, kalau misalnya di Helsinki sendiri untuk proses untuk tarawih juga tetap ada ya, meskipun dengan waktu yang lumayan singkat itu gitu. Di masjid juga ya, Arya. Berarti masjid di sana itu enggak? Kalau yang ngadainnya Ormas Indonesia sama KBRI biasanya di KBRI. Biasanya di KBRI kita sholat tarawihnya ya. Puasa sama sholat tarawih di KBRI. Tempat Kak Ari tinggal di sana itu nggak jauh dari KBRI ya berarti? 30 menit lah. 30 menit. Lumayan. 30 menit di sana kan nggak ada macet, jadi ya jauh lah, lumayan ya. Jauh kan kalau ngebayanginnya nggak ada macet gitu. Jadi lumayan gitu. Lumayan lah. Oh iya. Sorry ya Karya untuk misalnya di sana, tapi menurut Kari sendiri untuk Ramadan di sana, perbedaan yang paling mencolok atau hal yang unik dari selama Ramadan di Helsinki itu apa menurut Kari? Ada waktu ya. Yang pernah waktu. Jadi ini juga pernah saya alami gitu. Karena perbedaan waktu ini, contoh yang paling panjang yang waktu itu yang buka puasanya jam 10 malam. Ada di mana momen-momen nggak kuat gitu, karena mungkin aktivitasnya jet lag ya, kaget. Iya, dan memang cuacanya panas gitu. Cuacanya kalau pas di musim panas itu cuacanya lumayan lah panas gitu. Terus aktivitasnya banyak gitu. Nah, karena saya pernah mendengar kalau misalnya tidak mampu atau tidak kuat itu bisa mengikuti buka puasanya dengan negara Arab setempat, terdekat. Ya, berarti kan kalau Finland berarti arahnya ke Arab Saudi lah ya gitu, katakanlah ke Arab gitu. Ke Arab itu kalau di Arab tuh buka jam 6 kan. Ya, baru jam 6. Nah, saya tuh pernah ngikutin itu, tapi jadi bias karena memang jam 6 itu belum maghrib.
Di gitu. sana Jadi menurut saya belum azan iya maghrib. belum maghrib. Ya jadi memang hanya untuk bukanya aja gitu. Tapi untuk sholatnya tetap aja dilaksanakannya di jam 22. Kalau misalnya sholatnya diadakan jam 6 kan itu jadi aneh ya. Taruhnya jadi aneh. Gitu. Itu paling Berarti Nabi itu menurut saya keunikannya. iya ya, waktu ya bener-bener waktunya itu Waktu. beda banget sama di Indonesia itu kan 12 jam ya sekitar. Di sana 19 jam itu tuh lama banget, Iya. hampir 24 jam malah ya Karya. Nah, itu Iya, perbedaan betul. suhunya itu memang beda banget ya Karya. Kalau misalnya summer tuh panasnya tuh lumayan, tapi kalau dingin sampai -10 tuh juga ya lumayan juga ya -10 tuh. Saya pernah sampai -30. Jadi -10 tuh masih kayak biasa aja ya. -10 tuh masih kayak oke kuat. -30 pernah waktu itu sampai emang sakit sih. Cuman kalau summer gerah sih, tapi masih kayak ada sejuk-sejuknya. Cuman kayak gerah, tapi nggak lembab gitu. Gerah, ya gerah aja, gerah butuh kipas, butuh angin segala macam. Tapi masih ada sisi-sisi di mana kalau kita keluar tuh segar. Si cuacanya tuh, summernya tuh masih gitu. Masih kayak gitu. Mm-mm. Ya Tapi tetap makanya aja dengan banyak. durasi puasa yang lama mah lumayan juga. Iya lumayan juga. Apalagi kalau aktivitasnya banyak di luar, wah itu lumayan wah Iya, pokoknya. iya, benar-benar. Oh, berarti Kak Ari waktu lebaran di sana, puasa Ramadan di sana pernah hampir 1 bulan merasakan sahur jam 2, buka jam 10. Itu sampai 30 hari, Kak Ari. Enggak 30 hari banget sih waktu itu. Kan ada pergeseran ya, ada pergeseran waktu. Ya biasanya jadi kayak lebih cepat, lebih cepat gitu. Bisa lebih Jadi cepat, enggak. iya, betul. Udah 30 hari. Cuman memang Betul ada ya? memang dominannya segitu, jam-jamnya segitu, jam-jam segitu. Oh, iya, iya, lumayan juga ya kan. Jadi itu kalau keunikan ya. Kalau misalnya untuk kalau di Indonesia nih, itu kan seperti tadi Kari bilang, ada euforia berburu takjil. Nah, kalau di sana ada nggak sih, Kari? Atau ya nggak ada sih, tapi dibikin-bikin aja gitu. Itu baru ya kayaknya itu karena kultur apa namanya? Bukan kultur ya namanya. Jadi fenomena baru. Iya. Kalau di Finlandia itu kalau takjil itu alhamdulillahnya balik lagi ormas-ormas di sini tuh cukup kreatif ya. Jadi misalnya kalau bulan Ramadan tuh ada aja ormas atau ibu-ibu atau ibu-ibu ya atau ibu-ibu itu yang buka pre-order buat membuat makanan gitu. Ya kolak kayak gitu lah pokoknya makanan puasa. Jadi memang nggak hilang banget sih. Nggak kayaknya aduh kayak aku nggak akan pernah bisa dapetin momen lebaran. Enggak. Mereka orang Indonesia tuh kreatif-kreatif di sini. Ibu-ibunya juga apalagi. Berarti ada dong, Kak, apa masih ada dong merasakan kolak, opor, apalagi ya? Ya makanan-makanan takjil yang cuma ada di Indonesia lah. Ternyata ada juga bisa juga dibuat di Ya, Finland ada sana. juga, ada juga. Cuman memang beberapa ada yang nggak sama ya. Karena memang nggak bisa dibandingin sih gitu. Memang nggak Iya, bisa dibandingin betul. keautentikannya gitu. Cuman yang mirip-mirip dan hampir, wah ini sama banget nih. Banyak juga. Ada. Oh, banyak juga. Iya, iya. Nah, kalau lebaran di sana itu berarti dilaksanakan juga di KBRI. Berarti nanti lebaran di Finland itu juga akan dilaksanakan di KBRI ya, Ari? Ya, jadi sholatnya itu di KBRI, kemudian ada open house dari ibu di Wisma Duta Besar ya. Jadi setelah sholat Id ke sana gitu. Di sana merayakannya di sana semua WNI itu. Itu seru sih. Berarti itu seru sih. Gimana serunya coba boleh dong di spill sedikit biar teman sobat Anyus kebayang oh ternyata euforia ini masih ada di KBRI untuk lebaran ini gitu. Kalau lebaran karena itu kan benar-benar semacam perayaan ya gitu. Jadi kayak hari bahagianya lah gitu. Kayak semacam kita tuh udah puasa 30 hari nih, udah menahan segala macam. Oke, lebaran nih gitu. Jadi kayak puas-puas sendiri. Nah, kalau mungkin puas-puas sendiri di situ dalam hal positif, kayak misalnya kita bisa berkumpul sama teman-teman, bisa ngobrol, bisa makan banyak karena itu disediakan makanan banyak dan enak-enak gitu. Bisa kayak foto-foto semacam kayak gitu ya, mengabadikan kenangan itu juga banyak banget gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi berkumpul dengan orang Indonesia di sana yang juga mungkin sama mengalami perasaan yang sama, rindu rumah segala macam, rindu kampung halaman, tapi bisa juga berkumpul di sini untuk kayak semacam apa namanya ya, menghilangkan
sedikit kerinduan itu gitu. Iya, Halau, rada-rada dihalau gitu. betul, kalau iya betul betul betul. Ih, seru banget ya Kak Arya. Berarti memang Ramadan di sana meskipun minoritasnya Muslim itu masih minoritas di sana, tapi karena ormas di sana itu begitu apa ya kreatif ya, begitu apa ya kayak mengayomi gitu, merangkul. Jadi Muslim di sana juga teman-teman Discord di sana juga nggak merasa sendiri, nggak merasa jauh dari keluarga, jauh dari orang tua gitu ya Karya, karena memang di sana tuh Muslimnya juga banyak aktivitas seperti kayak Ari ceritakan, banyak aktivitas di sana yang memang dikerjakan, apalagi dari dermawan tadi ya untuk asah skill, jadi Iya, juga nggak boring-boring banget kalau misalnya libur ya. Jadi bisa betul betul. mengasah juga teman baru juga ya begitu ya Kak Ari ya. PPI Nah juga kalau PPI buat mahasiswa nih, PPI juga banyak kegiatannya gitu ya dan coba boleh spill dan dong Kak Ari. positif PPI itu semua. apa aja Uh, kalau di sana kegiatannya? yang terakhir itu kayak main ski bareng yang saya inget ya, main ski bareng kalau nggak salah. Jadi kayak main ski bareng ke daerah yang saljunya masih yang cocok buat main ski, yang nggak di Helsinki ya, yang pasti yang kayak keluar kota gitu, main ski bareng gitu rame-rame gitu. Itu kan seru banget itu sama teman-teman PPI. Terus kadang-kadang sekolah olahraga bareng. PPI itu sama ada sekolah olahraga bareng, mereka tuh kadang-kadang suka ada kajian bareng juga kalau nggak salah ya gitu. Atau misalnya ada teman yang mau presentasi tentang risetnya, ngumpul gitu ngebahas risetnya, itu juga menurut saya Seru positif ya banget ya. gitu. Iya, Seru iya, juga iya. gitu. Jadi selain ada kegiatan olahraganya, tapi juga ada kegiatan untuk membantu ya, kayak misalnya mau presentasi, untuk berarti kan untuk apa ya, mengasah sebelum benar-benar presentasi, tapi dibantu sama teman-teman kira-kira apa kurangnya gitu ya, Ya, apa yang ya gitu ya kurang lebihnya seperti itu ya. jadi Oh, seru banget ya. Berarti kan akademik sama non akademik tuh kayak balance gitu, kayak seimbang gitu. ya, seru banget. Berarti memang di Finland ini teman-teman dari Indonesia itu berarti banyak ya, Kak Arya? PPI banyak. Teman-teman PPI maksudnya atau WNI Iya, secara keseluruhan? mungkin kalau WNI keseluruhan ya, itu juga banyak ya, Kak Arya, dengan berbagai macam kegiatan itu. Karena saya kemarin jadi ketua jadi panitia pemilu, jadi tahu data Iya, data WNI di Indonesia. Kira berapa? Banyak. WNI di Indonesia nggak banyak sih kalau dibandingin sama yang lain. Kemarin aja itu yang kalau yang terdaftar yang bukan yang terdata itu sebenarnya ada 1.500. Cuman yang daftar kemarin yang ikut pemilu itu cuman 711 gitu. Tapi kalau misalnya keseluruhan kayaknya lebih dari 1.000 deh gitu. Kalau terdeteksi semua ya WNI ini kan lebih dari 1.500 lah kayaknya gitu. Ada gitu kayaknya kalau udah terupdate bener. Tapi kemarin itu juga mungkin kemarin sudah maksimum 711 itu kayak nggak ada aja gitu. Lumayan tapi ya, 1.000 ya, untuk segitu banyaknya kegiatan di sana. Ya tapi itu tersebar sih, gak hanya di Helsinki tapi ada di Tampere, ada di luar kota, ada di beberapa kota, ada di Tampere, ada di Turku gitu, ada di Paskula gitu. Banyak. Iya. Sangat banyak sih, menurut cukup lumayan banyak untuk di sana. Nah, Kak Ari terakhir, boleh dong Kak Ari sharing dari Kak Ari untuk tips trik supaya teman-teman mungkin sobat Anyut ada yang sebetulnya pengen banget untuk pergi menempuh pendidikan di Finlandia, entah itu tips untuk apa ya seleksinya atau mungkin sudah ada yang terjadi lalu tinggal berangkat nih ke Finlandia gitu. Menurut boleh dong tips dari Kak Ari yang udah malang buana yang udah punya segudang pengalaman di Finlandia. Tips hidup di Finland maksudnya. Ya, tapi semua tips hidup, Apa? tips untuk seleksi dan Kalau seleksi sih sebenarnya hampir sama negara-negara lain ya gitu, kayak kita pantengin aja website universitasnya, kemudian ikutin apa namanya persyaratannya, requirementnya seperti apa. Tapi sih yang harus benar-benar di apa namanya proteskan itu kalau dari mahasiswa Indonesia yang dari Indonesianya yang ke Finland, berarti kan itu berarti internasional, program internasional ya. Nah biasanya mereka meminta, dan Finlandia itu meminta syarat tes bahasa. Jadi itu mungkin bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Atau kalau udah ada ya bisa dimantepin lagi gitu. Dan kemudian juga tips yang lainnya
cuaca di Finlandia itu kalau yang menurut saya yang enjoy itu kan dari mulai dari bulan Juli sampai Agustus aja. Agustus, September sampai April atau sampai Mei itu kadang-kadang masih fluktuatif gitu. Jadi benar-benar kondisi fisik itu memang benar-benar harus dijaga. Benar-benar harus kayak misalnya dalam sehari itu bisa aja jam 9 tuh cerah, jam 10 tuh badai gitu. Kita tuh nggak bisa diprediksi gitu. Jadi mungkin untuk persoalan cuaca yang adaptasinya harus benar-benar harus mantepin gitu ya. Jadi kayak kondisi kita juga harus benar-benar dimantepin gitu. Jadi selain itu kemudian kalau orang Finland itu sepemahaman saya, karena dulu juga saya ngajar orang Finland, mereka tuh malu-malu ya. Coba kalau ada teman-teman di sini yang dari Finlandia, koreksi kalau saya salah, malu-malu gitu, cenderung yang malu-malu dan kalau berteman itu sangat minim, jadi nggak kayak 10 orang, 11 orang tuh sangat susah sekali. Dapat teman 3 aja tuh kayaknya udah oke deh, udah wah udah mantep banget gitu. Jadi malu banget dan emang individualis tapi ya positif ya, itu kan hak setiap orang ya gitu. Tapi kalau dibandingin sama orang Indonesia yang wow gitu, orang Indonesia kan dengan budaya dan segala macamnya kadang ada yang ingin bergaul bergerombol semacam itu harus kayak harus butuh waktu lah untuk bisa seperti itu gitu. Jadi kayaknya kalau untuk berteman dengan orang Finlandia sendiri bisa sih gitu kayak ya, itu gimana pendekatannya masing-masing ya. Tapi kalau saya pribadi saya susah karena emang malu gitu. Saya malu, mereka malu gitu. Jadi kayak ya udahlah nggak usah gitu. Jadi nggak usah gitu. Tapi kalau misalnya bisa di kampus gitu, kalau misalnya di kampus karena memang kalau di kampus kan sering ketemu ya. Kalau sering ketemu jadi ya udah gitu terbiasa terjalin sendirinya. Tapi kalau menyengaja itu akan sulit gitu, kayak menyengaja pengen punya teman orang Finland tuh susah banget gitu. Kita tuh harus dipertemukan dalam suatu konteks, dalam suatu kegiatan gitu, dalam satu apapun baru bisa berteman gitu. Gitu. Terus ya udahlah itu ya. punya fokus sendiri, entah itu satu kelompok misalnya satu penelitian gitu ya, baru bisa terjalin dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya untuk kan kalau orang Indonesia tuh kayak ya say hello aja tuh bisa gitu akhirnya jadi temen, entah itu mutualan di Instagram tuh bisa akhirnya jadi temen gitu kan, kopdar segala macam. Tapi kalau di Finland tuh ya mungkin karena budayanya individualis ya, jadi lebih memilih untuk menyendiri sendiri gitu ya. Oh, itu kalau untuk juga sih. Kalau untuk yang introvert tuh cocok, jadi banyak tempat healing gitu di situ kayak wah gitu kayak cocok untuk menyendiri gitu. itu untuk yang seneng emang kayak seneng sendiri aja gitu ya gitu, seneng sendiri gitu. Dan di luar itu memang positif, tadi yang saya bilang positif yang kayak semuanya tuh baik, semuanya tuh bagus. Jadi kayak ya udah kita tinggal menikmatin hidup aja gitu, tinggal gitu aja. Tantangannya tidak begitu banyak. Cuman kayak misalnya habis sekolah tuh kadang kan banyak yang pengen lanjut gitu ya, tinggal di sana, pintar-pintar aja nyari kerja gitu. Soalnya kalau di Finlandia itu kayak kalau bukan mahasiswa atau tanpa pekerjaan itu akan susah kalau menurut saya ya gitu. Jadi benar-benar harus, karena biaya hidupnya tinggi. Walaupun sekolah sama kesehatannya gratis, biaya hidupnya tinggi gitu. Jadi mungkin ya harus ada take and give gitu ya, apapun juga gitu. Jadi ketika dua hal itu gratis, kita harus ada sesuatu yang diambil oleh pemerintah di sini, itu pajaknya tinggi gitu, biaya hidupnya tinggi. Iya betul. Iya, jadi memang benar-benar disarankan harus ya kerja lah atau memang sekolah lah gitu. Jadi jangan datang, kecuali kalau memang ke Finlandia mau niatnya mencari pasangan terus tinggal menikah dan tinggal dengan itu bisa aja sih. Cuman kayaknya karena itu kan sudah disponsorin ya sama pasangannya misalnya kayak gitu. Tapi kalau untuk di luar hal itu, kayak tadi yang saya bilang, datang ke sini kayak cuman untuk diem aja, untuk nikmatin Finlandia dengan waktu yang sangat panjang tanpa kerja, tanpa apapun, itu akan jadi kendala buat dianya sendiri gitu, karena segalanya mahal gitu, serba mahal gitu, jadi butuh dana yang cukup gitu. Gitu. Iya, karena serba mahal ya, betul, biaya pendidikan, ya biaya hidup mahal ya, iya betul. Aku juga pernah dengar emang Finlandia tuh meskipun pajaknya tinggi,
Tapi untuk segala pajaknya itu memang dipergunakan benar-benar untuk sekolah, untuk transportasi, gitu kan ya Kak Iya, Ria. Jadi iya, di iya. sana tuh ya tadi seperti Kak Ari singgung di awal, semuanya berjalan lancar. Betul, betul. Jadi memang tersalurkan kepada yang semestinya lah, pada hal yang semestinya gitu. Iya, Pajak betul, tinggi betul, itu betul, betul. Iya, betul. kembali Jadi lagi. merasa kalaupun betul kata Kak Ari TKN, jadi kalaupun misalnya kita memberikan sesuatu yang mahal seperti pajak, tapi pemerintah memberikan balik kepada masyarakatnya itu adalah satu kemudahan yang memang long last gitu ya Kak Ari ya. Untuk yang Bahkan lebih panjang sih, waktunya. bahkan lebih, bahkan lebih sih. Kayak Hmm. misalnya kalau misalnya kayak pajaknya misalnya contoh, Hmm. Hmm. pajaknya misalnya 30%. Kadang Hmm. pemerintah tuh ngasih ke kita tuh 40%, Oh, atau gitu. gitu yang saya rasain ya, Iya, 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 10% iya. kayak gitu-gitu. Mm-mm. Jadi kayak Jadi kehidupan di sana pun kan kayak slow living gitu ya. beragam lah, pokoknya Iya. beragam kayak gitu. Oke, oke. Duh, banyak banget. Tadi pekerjaan udah, karir Kak Ari udah, sampai pendidikan di sana ngomongin pajak sampai Ramadan. Wah, semuanya udah kita dapetin semua dari Kak Ari. Kak Ari, terima kasih banyak sudah bergabung bersama Chit Chat Ayu sore hari ini. Terima kasih udah ngasih Sama banget. segala macam ilmu, segala macam pengalaman Ramadan di sana sama Sobat Ayu. Sih Sobat Ayu yakin sih pasti bakal mulai tertrigger untuk aku pun jujur. Apakah aku harus relate? Iya, 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 ayo ke sana. Kayaknya kan rasanya kalau juga. ya kalau bisa cuma denger doang gitu kan, wah gitu kan, jadi yang keluar dari imajinasi. Tapi kalau ngerasain langsung itu pasti akan lebih menyenangkan sih. Jadi ayo, Udah saya. vibes-nya aja tuh dari sini tuh udah berasa gitu kayak ini enak banget slow living di sana gitu. 30 menit perjalanan tetap dijabanin nggak apa-apa karena akan mulus perjalanan ya betul begitu Kari. Oh, bahkan ya Belum lagi di sana gitu. juga ramah-ramah ya teman-teman. Meskipun individualis tapi mereka teman-teman di sana tuh ramah-ramah dan toleransinya itu tinggi gitu ya. Baik sih. Nice ya, nice banget Kak. Terima kasih banget udah gabung bersama kita Sama. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi. Mungkin bahkan udah nyampe Finland. Jadi teman-teman bisa merasakan gimana tempat-tempat untuk ekstrovert itu Iya. di Finland. Iya, atau introvert tersebut ya. Betul. Boleh. Jadi mungkin kalian bisa ngajak teman dari Sobat Anyus untuk berkeliling di Finland itu seperti apa udara, nggak mungkin merasakan udara, tapi vibes, lingkungannya seperti apa, hijaunya di sana tuh seperti apa. Gitu. Jadi kemungkinan kita insya Allah kita mungkin bisa bertemu lagi bersama Kari, teman-teman dari Sobat Ainus. Terima kasih untuk Kari, sukses untuk karirnya, sukses untuk semua apa ya rencananya, semoga bisa cepat terkabul. Amin. Terima kasih banyak juga udah diundang, udah pokoknya seru banget ngobrol. Pokoknya nggak kerasa ya. Iya, nggak kerasa. Kalau bisa 2 jam lanjut nih 2 jam nih. Ini dari Sobat Ainus kan ingin penasaran kepo, mungkin masih kepo sebetulnya untuk pendidikan di sana ya kan, untuk biaya pendidikan, untuk gimana sih di sana tuh ya mungkin dari pajaknya gitu. Jadi sebetulnya mungkin dari Sobat Ainus ini masih banyak pertanyaan gitu. Tapi mohon maaf sekali Sobat Ainus karena waktu kita terbatas. Untuk nextnya mungkin kita bisa ngobrol lagi ya sama Kak Ari. Semoga aja pas Kak Ari nyampe Finland kita bisa ngobrol bareng lagi bareng sama Kak dan Sobat Anyus. Terima kasih banyak Kak Ari. Kak Ari sepertinya lagi sakit, lekas sembuh ya Kak Ari. Iya, mohon maaf tadi sambil nggak apa-apa. Ya gitulah pokoknya. Semoga lekas sembuh ya Kak Ari. Tadi tuh ada yang jangan minum es pas buka puasa. Oh gitu. Oh, terima kasih. Saya bisa lihat komen. Makasih banyak. Iya, gitu tadi sih kata di komennya. Semoga lekas sembuh ya Kak Ari ya. Semoga dilancarkan segala urusannya, dipermudah. Semoga sukses untuk karir Kak Ari ke depannya. Terima kasih Kak Ari. Terima kasih sama-sama. Ainus juga sukses terus ya. Oke. Iya. Terima kasih banyak. Iya. Oke. Kalau saja berarti Kak ya. Iya, boleh. Terima kasih Kak Ari. Terima kasih. Oke, Sobat Ainus, gimana tadi ngobrol sama Kak Ari? Ya ampun, itu jujur, Gaming juga merasa speechless denger gimana pengalaman Kak Ari selama di Finlandia ya, Ramadan di Finlandia itu ternyata memang ormas di sana tuh bener-bener mengayomi kita gitu, mengayomi teman-teman di sana. Ada tarawih juga di sana, bukber di sana juga ada, berburu takjil juga di sana tuh ada ternyata. Meskipun memang
kendalanya tuh emang di di cuaca dan juga di waktu ya. Tapi tuh hari cerita jam 2 pagi udah imsak. Bukanya lagi jam 10 malam. Berarti hanya punya waktu 11, 12, 1, 2, 4 jam. 4 jam Kak Ari untuk melakukan sholat tarawih. Buka puasa dulu. Sholat tarawih. Istirahat. Terus sahur lagi. Nanti jam 2 baru tuh Kak Ari puasa lagi sampai jam 10 malam. Coba bayangin Sobat Enjus, itu culture shock sih pasti ya. Dimana kalau di Indonesia tuh 12 jam tuh udah buka. Ya kan? Di sana tuh kayak, wah udah hampir 24 jam lah Sobat Enjus. Seru banget ya ngobrol sama Kak Ari ini. Pengalaman dari sisi pendidikannya dapat, dari sisi pengalaman pribadinya juga dapat. Terima kasih Sobat Enjus yang sudah bergabung. Terima kasih untuk Sobat yang sudah bergabung di sore hari ini, di Chit Chat Enjus sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi untuk Chit Chat Enjus selanjutnya. Dari negara mana lagi kita akan ngobrol? Dari Eropa, dari Arab, atau dari Mesir mungkin ya. Banyak. Kita akan ngobrol lagi dari mahasiswa yang ada di beberapa negara untuk Chat Enjus di Chat Enjus selanjutnya. Jadi Sobat Enjus, selamat untuk menunaikan ibadah puasa, sebentar lagi buka sih ya. Selamat untuk berburu takjil dan hati-hati di jalan untuk Sobat Enjus yang mungkin malam ini atau saat ini sedang berada di perjalanan mudik. Semoga selamat sampai tujuan dan selamat berkumpul bersama keluarga. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.